Perkenalkan, nama saya Renal Hardi Juandra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Angkatan 2017 Universitas Macung. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran konvensional yang saya buat kali ini, yaitu media pembelajaran roda berputar. Untuk bahan-bahannya, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara membuat media pembelajaran konvensional yang akan saya gunakan pada hari ini, yaitu media pembelajaran roda berputar. Nah, dengan bahan pelajaran yaitu 12 sio. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan 2 gabus, kemudian ada cutter dan lem, dan kemudian berupa stiker atau juga bisa berupa tempelan yang sudah saya siapkan sebelumnya tentang 12 sio. Jadi pertama-tama kita buat lingkaran di dalam 2 kertas gabus ini, kemudian kita potong menggunakan cutter. Nah, untuk lingkaran pertama, lingkaran pertama yang besarnya sudah jadi. Nah, ini kita sisihkan sementara. Dan yang selanjutnya ini adalah kita buat lingkaran juga, tapi ukurannya itu lebih kecil dari lingkaran yang pertama. Nah, kemudian kita potong lagi. Oke, terjadi. Kemudian kita sisihkan. Nah, kenapa kok lingkaran kecil? Karena nanti lingkaran kecilnya itu akan kita rekatkan di atas lingkaran pertama yang besar tadi. Kemudian kita rekatkan. Nah, oke. Setelah kita rekatkan, bagi lingkaran kecil ini menjadi 12 bagian. Nah, kenapa 12 bagian? Karena tentu 12 sio ya teman-teman. Maka kita harus bagi lingkaran kecil ini menjadi 12 bagian. Nah, setelah kita sudah bagi menjadi 12 bagian, nah sebelumnya kita sudah menyiapkan stiker atau tempelan tentang 12 sio. Jadi nanti sistemnya itu kayak jam. Tempelannya itu juga bersyarat putaran jam. Misalkan karena tahun ini adalah tahun tikus, maka kita letakkan di jam, di arah jam pertama, tikus. Terus kemudian kerbau, macan, kelinci, naga, ayam, anjing, dan babi. Karena babi merupakan sio pakai dalam 12 sio, maka saya letakkan di jam 12. Seperti itu. Nah, setelah seluruh ke-12
sio ini sudah saya tempel di lingkaran-lingkaran besar ini, dan juga membaginya menjadi 12 bagian seperti yang tertera itu dengan menggunakan spidol. Nah, sekarang tibalah saatnya saya untuk menuliskan aksara huruf Hanzi dan pinyin pada masing-masing dari setiap hewan yang ada di ke-12 sio tersebut. Nah, ini karena tikus dimulai dari yang pertama, maka bahasa Mandarinnya adalah su. Oke, setelah kita sudah menuliskan aksara huruf Hanzi, pinyin, dan telah menempelkan 12 tempelan yang ada pada lingkaran ini, selanjutnya kita akan mempersiapkan beberapa peralatan. Pertama kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita akan mempersiapkan beberapa peralatan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ada kertas buffalo, ada gunting, ada paku, ada palu, kemudian ada kertas dos, dan ada sumpit. Dan di sini saya gunakan yang berfungsi sebagai penyangga nanti. Nah, ada kertas buffalo yang sudah saya gulung sebelumnya dengan bentuk seperti ini. Nah, dan yang paling terpenting sebagai penyangga nanti ke depannya adalah kayu yang sudah saya rancang sebelumnya dengan ukuran segitiga siku-siku ya teman-teman, semuanya bisa lihat. Nah, kita pertama siapkan kertas buffalo yang sebelumnya ini sudah saya beri motif tanda anak panah. Jadi anak panahnya itu 2, ke atas dan ke bawah. Dan kemudian kita gunting. Nah, setelah gunting, tak lupa dalam anak panah tersebut itu kita juga harus lapisi dengan kertas dus. Nah, hal ini berfungsi agar ketika anak panah tersebut dimasukkan itu dapat menjadi lebih padat, jadi tidak lembek ya teman-teman. Nah, setelah sudah jadi, tak lupa juga kita berikan lubang di tengah-tengahnya. Jadi untuk berikan lubang bisa terserah teman-teman memakai alat apa. Bisa, dalam hal ini saya berikan lubangnya dengan menggunakan gunting. Nah, jadi kira-kira jadinya seperti ini. Oke ya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, sebelumnya saya sudah menyiapkan berupa sumpit yang nantinya akan saya masukkan ke anak panah yang sudah jadi tadi. Nah, kemudian setelah sudah jadi seperti ini, kemudian kita masukkan ke lingkaran yang sudah saya lubangi juga sebelumnya. Nah, jadinya kayak gitu. Oke. Kemudian kita masukkan gulungan-gulungan kertas buffalo yang sudah saya buat sebelumnya ini ke dalam lingkaran tersebut. Jadi posisinya harus begini. Hal ini berfungsi sebagai penyangga, jadi agar anak panah tersebut ketika diputar itu tidak jatuh. Jadi bisa begini. Seperti itu teman-teman, dalam lingkaran luar yang saya buat. Nah, setelah sudah, kemudian kita siapkan kayu yang tadi sudah saya jelaskan tadi dengan ukuran segitiga siku-siku. Nah, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan paku. Kita siapkan paku. Nah, hal itu berfungsi sebagai perekat ya teman-teman. Jadi agar lingkaran tersebut itu tidak jatuh. Oke. Setelah kita sudah membuat paku tersebut dalam keadaan posisi begini, kemudian kita masukkan
di antara kedua paku tersebut sehingga tidak jatuh ketika saat nanti diputar. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ketika diputar, nah, jadi untuk penunjuk arahnya ini yang mana? Itu adalah arah yang paling pendek, misalnya ini diputar. Nah, berarti tahun tersebut itu adalah tahun babi, yaitu Cu. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk media pembelajaran konvensional yang saya namakan roda berputar 12 sio ini sudah jadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara bermain media pembelajaran roda berputar. Nah, itu cara bermainnya sangat-sangat mudah sekali. Jadi cukup diputar. Nah, untuk tanda arah panah yang pendek ini berarti menunjukkan kata sapi atau kata neo. Nah, seperti itu. Jadi sangat menarik bukan? Nah, untuk mengapa sih saya mengambil media pembelajaran berupa roda berputar ini? Karena menurut saya media pembelajaran ini sangat-sangat menarik perhatian, minat dan motivasi, serta dapat meningkatkan pemahaman siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan lebih interaktif, dan proses pembelajaran menjadi lebih optimal dan menyenangkan. Untuk materinya itu sendiri, mengapa saya mengambil materi berupa 12 sio? Karena kita tahu bersama bahwa jika kita mempelajari suatu bahasa asing, jadi dalam kaitan di sini adalah bahasa Mandarin, kita juga harus memahami suatu budaya dari negara tersebut. Jadi dalam kaitannya hal ini adalah budaya Tiongkok. Salah satunya adalah sistem penanggalan 12 sio. Nah, sio sendiri adalah 12 hewan yang diwakili oleh 12 hewan dari tikus sampai babi yang mewakili tanggal, bulan, bahkan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Banyak kebudayaan-kebudayaan Tiongkok yang dipengaruhi oleh sistem peninggalan kalender 12 sio ini. Maka hal ini yang membuat saya merasa menarik dalam mengangkat tema berupa 12 sio dan sangat cocok jika diajarkan kepada siswa-siswa yang ada, karena materi yang diajarkan ini bukan cuma berupa materi tentang misalkan Hanzi atau mungkin lava berupa pirin, tetapi juga memberikan sedikit pengetahuan kepada mereka tentang budaya-budaya yang ada di sana. Jadi dalam hal ini adalah 12 sio seperti itu. Nah, untuk siswa yang ingin saya tuju atau siswa yang ingin saya ajar itu adalah siswa SMP kelas 2 atau kelas 8. Mengapa SMP kelas 2? Karena SMP kelas 2 ini yang di sini yang saya ingin ajar ini bukan hanya tentang Hanzi atau mungkin Pinyin atau lava atau mungkin hewan-hewan yang terkandung di dalamnya atau hewan-hewan terkandung dalam 12 sio, tapi saya juga ingin mengajarkan kepada mereka sedikit asal usul terbentuknya 12 sio ini tersebut. Misal, kenapa sih harus tikus duluan? Kenapa sih harus kerbau? Kemudian kenapa sih harus babi yang paling terakhir? Kenapa sih nggak boleh kerbau terlebih dahulu? Nah, jadi sistem urutan dari tikus, kerbau, macan sampai yang paling terakhir adalah babi. Dengan memberikan sedikit video atau mungkin gambar ilustrasi atau bisa juga berupa animasi-animasi pendukung sehingga para siswa nanti bisa menyerap pelajaran itu dengan cepat dan diharapkan proses pembelajaran itu dapat berlangsung secara menarik, khususnya dalam mempelajari sistem penanggalan 12 sio. Untuk KI dan KD yang ingin dicapai yaitu adalah pada kurikulum 2013 yang digunakan, yaitu pada KI nomor 3 dan KI nomor 4 mengenai pengetahuan dan penerapan pengetahuan kepada siswa. Tentunya guru tidak boleh hanya menjelaskan, menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis kepada siswa.
proses pembelajaran hanya terpaku pada guru saja, tetapi tentunya guru siswa juga harus memberikan umpan balik atau feedback kepada guru. Jadi terjadinya interaksi antara guru dan juga kepada siswa. Nah, untuk KD yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa dapat bukan hanya mengingat, mengenal, tetapi siswa juga dapat memahami hewan-hewan apa saja sih yang terdapat dalam sistem penanggalan 12 sio yang digunakan oleh kalender Tionghoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menuliskan serta melafalkan hewan-hewan yang terkandung dalam 12 sio ini yang sudah tercantum di sini itu dengan baik dan benar. Dalam media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu media pembelajaran roda berputar, ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat bantu dan sumber belajar bagi siswa. Di sini dalam hal ini, siswa yang ingin saya ajar adalah siswa kelas 8 atau SMP kelas 2. Diharapkan mereka dengan menggunakan media ini dapat mengingat, bahkan mengenal serta memahami hewan-hewan apa saja sih yang ada di dalam 12 sio tersebut. Kemudian mereka dapat dengan mudah dalam mengingat setiap aksara huruf Hanse dan setiap lafal atau setiap pinyin yang terkandung di dalam 12 sio itu, sehingga mereka dapat menjadikannya media ini sebagai sumber belajar. Sumber belajar mereka dalam menulis, sumber belajar mereka dalam melafalkannya seluruh 12 sio ini dengan baik dan benar, sehingga dalam proses pembelajaran itu siswa dapat merasa cepat mengerti dalam proses pembelajaran. Nah, harapan saya adalah para siswa dapat semakin mengenal dan menyadari peran pentingnya bahasa Mandarin. Khususnya sekarang, bahasa Mandarin memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia internasional dan dalam berbagai bidang, baik itu di bidang ekonomi, di bidang bisnis, maupun di bidang pendidikan yang kita tekuni bersama. Tak lupa saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Yohana serta Ibu Anggra yang sudah membantu saya dalam pengerjaan proyek micro teaching ini. Semoga media pembelajaran roda berputar ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif kepada teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.